Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alif Akbar, NIM 20087214, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi tentang 1. Sistem pernapasan, 2. Sistem pencernaan, 3. Klasifikasi gerak sendi. 1. Sistem pernapasan. Menurut anatominya, kaitannya dengan paru-paru dibagi menjadi dua, yaitu 1. Bagian yang ada di luar paru-paru, hidung, laring, trakea, bronkus. 2. Bagian yang ada di dalam paru-paru, bronchiolus, ductus alveoli, saccus alveoli, hidung. Struktur tulang rawan, epitel, respirasi, indera penciuman. Ruang dalam hidung mengkondisikan udara pernafasan supaya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Banyak mengandung pembuluh darah, kelenjar. Laring, lanjutan dari faring. Bagian awal laring terdapat semacam klep yang disebut epiglotis, fungsi mencegah masuknya benda asing ke saluran pernapasan. Laring mengandung struktur tulang rawan yang menjamin seluruh pernapasan selalu terbuka. Di laring terdapat pita suara. Trakea, lanjutan dari laring, panjang sekitar 9 cm, terdiri dari deretan cincin tulang rawan hyalin berbentuk huruf C. Mengandung epitel, pseudobersilia dengan sel goblet. Lapisan dinding trakea, unica mucosa, tunica adventitia. Bentuk bronkus, dari trakea saluran pernapasan berlanjut ke bronkus, bercabang 2, kanan dan sampai ke kiri. Kira-kira bronkus ada yang terletak di luar paru-paru, di dalam paru-paru. Mengandung epitel, kolumnar, lapisan otot polos, tulang rawan, dan AMP kelenjar. Paru-paru, jaringan paru-paru bersifat elastis, berpori, dan spongios. Paru-paru terbagi atas beberapa bagian. Paru-paru kanan 3 lobus, paru-paru kiri 2 lobus. Fungsi pertukaran oksigen, karbon dioksida, pengendalian pernapasan secara kimiawi. 2. Sistem pencernaan. Pencernaan manusia melalui 2 proses, yaitu A. Secara mekanik, proses mencerna makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi seperti bubur. B. Secara kimiawi, proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan yang senyawa kompleks yang ada di dalam makanan tersebut. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Mulut merupakan sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan paling awal. Di dalam mulut ada gigi dan lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Di saat yang sama, enzim di dalam ludah kita yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mulai memutus rangkaian polimer di dalam makanan. Setelah makanan yang dikunyah sudah cukup halus, muncul dorongan untuk menelan makanan tersebut. Proses menelan ini adalah tahap kedua dari proses pencernaan, yaitu propulsi. Pada proses propulsi, makanan yang sudah hancur secara mekanisme akan mulut didorong oleh dalam saluran pencernaan. Kerongkongan, saat menelan makanan secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Pada gerak otot-otot saluran pencernaan berganti untuk mencerna makanan ke tujuan yang saluran pencernaan. Lambung
Makanan yang sudah cukup hancur oleh proses pencernaan akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut kem atau semi dan menuju lambung. Di dinding lambung terdapat dari 4 lapisan utama, yaitu lapisan usus halus. Usus halus terdiri atas A. Usus 12 jari melakukan proses pencernaan secara kimiawi. B. Usus kosong. Usus tempat sebagian besar penyerapan zat-zat makanan terjadi. C. Usus absorpsi. Usus tempat terjadinya penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin. Usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Usus besar sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kolon, raktum, dan anus. Ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter, tapi diameternya 2 kali lebih besar. Anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Maka dari itu anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. 3. Klasifikasi gerak sendi. Tubuh memiliki sendi sinovial yang memungkinkan kita melakukan berbagai macam gerakan. Dalam ilmu olahraga, gerakan-gerakan yang dapat dilakukan sendi sinovial memiliki sebutan tersendiri, yaitu fleksi, ekstensi, dan lain. Gerakan-gerakan ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuh. Bidang tubuh adalah pembagian tubuh secara anatomi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan lokasi struktur atau arah gerak anatomi tubuh manusia. Bidang tubuh dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Segitigal, membedakan bidang tubuh menjadi kiri dan kanan. 2. Frontal, membedakan bidang tubuh menjadi depan dan belakang. 3. Transversal, membedakan bidang tubuh menjadi atas dan bawah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas gerak sendi pada bidang segitiga. A. Fleksi, merupakan gerakan menekuk sendi untuk memperkecil sudut antara 2 tulang. Contoh dengan menekuk tangan. B. Ekstensi, merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu memperbesar sudut antara 2 tulang. Contohnya dengan meluruskan tangan. C. Dorsalfleksi, contohnya menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas. D. Plantar fleksi, contohnya kebalikan dari dorsifleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah dan ke belakang. 2. Gerakan sendi pada bidang frontal. A. Adduksi, menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh. B. Abduksi, menggerakkan anggota gerak menjadi bagian tengah tubuh. C. Elevasi, menggerakkan tulang balikat ke atas. D. Depresi, menggerakkan tulang balikan ke bawah. E. Inversi, menggerakkan sendi kaki ke arah dalam. F. Versi, menggerakkan sendi ke arah luar. G. Protraksi, menggerakkan tulang balikan ke depan. H. Retraksi, menggerakkan tulang balikan ke belakang mendekati tubuh. 3. Gerakan sendi pada bidang transverse. A. Rotasi, menggerakkan sendi dengan secara memutar pada sumbu vertikal tulang. Gerakan rotasi dapat bergerak ke dalam maupun keluar. B. Pronasi, memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap posterior atau ke belakang ketika tangan diluruskan. Apabila sikut ditekuk 90 derajat, maka bergerak pronasi akan membentuk telapak tangan menghadap ke belakang. C. Supinasi, memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap anterior ke depan ketika tangan diluruskan. Apabila sikut 90 derajat, maka gerakan supina akan membentuk telapak tangan menghadap ke atas. 4. Gerakan sendi pada bidang tubuh gabungan. A. Strukturduksi, gabungan fleksi, abduksi, yang menciptakan gerakan melingkar. B. Oposisi, gerakan melingkar pada ibu jari. Berikan itu yang dapat saya sampaikan.
Kalau ada salah perkataan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.